Tempat ruang misterius seperti itu langsung membangkitkan minat Qin Chen, dan dia segera mengerti bahwa tempat ini jelas merupakan tempat ruang yang sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa aturan luar angkasa yang dia kuasai sekarang diwarisi dari Kaisar Miekong, dan Kaisar Miekong adalah eksistensi yang bertarung dengan Kaisar Yuming saat itu dan hampir membunuh Kaisar Yuming. Jika Kaisar Yuming tidak berasal dari dunia bawah dan memiliki cara unik untuk menjaga sisa jiwanya, itu berarti Kaisar Yuming dan Kaisar Miekong akan mati bersama dalam pertempuran itu. Bahkan jika Kaisar Yuming pada akhirnya meninggalkan satu jiwa yang tersisa daripada Kaisar Miekong, Kaisar Yuming juga terjebak oleh dunia rahasia yang dibentuk oleh asal mula ruang setelah kematian Kaisar Miekong jika Qin Chen tidak pergi ke sana dan mendapatkan warisan Kaisar Miekong. Kaisar Yuming yang dibebaskan, sisa jiwa Kaisar Yuming hanya akan dimusnahkan di sana sedikit demi sedikit pada akhirnya. Tapi sekarang, bahkan Qin Chen, yang telah menguasai warisan ruang Kaisar Miekong, tidak dapat melihat fluktuasi ruang di sini, bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Mungkin saja dia tidak dapat melihat dengan jelas pergerakan ruang di sini karena kurangnya kultivasi, tetapi bagaimanapun juga, aturan ruang di sini sangat kuat sehingga harus melampaui aturan transendensi. Saat ini, Qin Chen merangsang asal mula ruang di tubuhnya, dan terus-menerus menganalisis fluktuasi spasial di depannya. Semakin dia menganalisis, Qin Chen menjadi semakin terkejut. Kedalaman pelipatan dan sirkulasi ruang di depan saya tidak ada apa-apanya pada pandangan pertama, sangat sederhana, tetapi ketika Qin Chen dengan hati-hati menganalisis asal mula operasi ruang angkasa, dia menemukan kengerian operasi ruang angkasa ini, dan aturan mendalam dari itu diberikan kepada Qin Chen. Debu perasaan yang mempesona. Tapi yang mengejutkan Qin Chen, setelah dia merasakannya untuk waktu yang lama, dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk. Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega. Jika dia tidak bisa melihat petunjuk, itu akan menakutkan. Dia mungkin harus berbalik dan pergi, tapi sekarang, dia benar-benar melihat petunjuk, meskipun itu hanya petunjuk tapi setidaknya. Itu berarti dia perlahan bisa mengetahui bagaimana aturan tata ruang ini beroperasi. Selama aturannya diklarifikasi, operasi spasial di sini secara alami dapat diuraikan. Memikirkan hal ini, Qin Chen hampir tidak ragu-ragu, dia segera tenggelam di dalamnya, dan mulai membedah dan menganalisis aturan ruang di depannya sedikit demi sedikit. Aturan tata ruang ini sangat rumit, seperti jalinan benang yang berantakan, terjerat menjadi satu. Dan apa yang dilihat Qin Chen adalah seolah-olah dia telah menemukan salah satu ujung utas, dan melalui utas ini, dia perlahan memilah arah dari seluruh bola utas. Proses ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit. Selama beberapa jam, Qin Chen masih hanya mengetahui sebagian kecil dari aturan, yang membuat wajah Qin Chen terlihat jelek. Menurut kecepatan ini, Qin Chen ingin benar-benar mengetahui aturan di sini. Bukankah butuh waktu lama? Baru pada saat itulah Qin Chen mengerti mengapa Raja Hantu Shen Ming telah mengendalikan kolam Raja Hantu selama bertahun-tahun, tetapi masih gagal menemukan sumber kolam Raja Hantu. Qin Chen masih berpikir sebelumnya, dengan kekuatan Raja Hantu dunia bawah, betapapun rumitnya aturan ruang di sini, akan butuh waktu lama untuk mengetahui arah ruang di sini. Lagi pula, bagaimana mungkin orang kuat yang telah mencapai level Raja Hantu Hutan tidak memiliki sedikit pemahaman tentang aturan ruang? Pembentukan ranah tatanan abadi itu sendiri membutuhkan restu dari aturan tata ruang yang sangat mendalam. Tapi Qin Chen sekarang mengerti bahwa ruang di sini sangat rumit sehingga jika detasemen 3 yang hanya memiliki pemahaman tertentu tentang aturan ruang, mungkin butuh ratusan juta tahun untuk memahaminya sepenuhnya. Karena aturan ruang di sini terus berubah. Anda mengurai bagian, dan segera ruang di sini berubah lagi, dan Anda harus memulai dari awal lagi. Termasuk analisis berkelanjutan Qin Chen, aturan ruang angkasa di sini juga terus beredar. Jika Qin Chen tidak menguasai asal ruang dan warisan Kaisar Miekong, apa yang dia lakukan sebelumnya hampir sia-sia. Namun demikian, jika Qin Chen ingin menganalisis secara menyeluruh bentuk spasial di sini, dia tidak dapat menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa tinggal lama di tempat yang ditinggalkan ini. Petik 2. Hati Qin Chen tenggelam. Jika dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan dan dapat berlatih di sini dengan ketenangan pikiran, maka dia secara alami tidak akan melakukannya, peduli.
Tapi sekarang, Sisi sedang dalam krisis, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tapi biarkan Qin Chen menyerah di sini secara langsung, dan dia merasa sedikit tidak rela. Untuk beberapa alasan, Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa tempat-tempat khusus seperti Gui Wangqi sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia dari tempat yang ditinggalkan itu. Jika dia bisa mengetahui formasi kolam Raja Hantu, itu akan sangat bermanfaat baginya ketika dia meninggalkan Laut Mati. Jika saya tidak menganalisis operasi luar angkasa di sini dari aturan yang mendasari ruang angkasa, bagaimana saya bisa melewati jebakan luar angkasa di sini? Qin Chen berpikir keras. Dia mendefinisikan aliran ruang di sini sebagai jebakan ruang, dalam bentuk labirin, membuat orang tidak mungkin melihat asal mula aturan ruang saat ini. Qin Chen mengosongkan pikirannya dan menggantung di ruang ini. Kolam air Raja Hantu melewati tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi bertiup di kulitnya. Pada saat ini, Qin Chen seperti ikan kecil di sungai, hanyut mengikuti arus Gui Wangqi, tanpa tujuan. Ikuti arusnya. Tiba-tiba, pikiran Qin Chen menyala, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya. Operasi ruang apapun, betapapun tidak teraturnya, sebenarnya adalah teratur, hanya saja hukumnya jelas atau tidak. Pengoperasian semua benda di dunia hampir tidak pernah sepenuhnya tidak teratur. Misalnya, bagi orang biasa, hidupnya tampak tidak beraturan, tetapi menurut kelahiran dan pendidikan yang diterimanya, proses berjalan selangkah demi selangkah dan tujuan akhirnya sebenarnya teratur. Hanya saja aturannya tidak jelas. Dan kolam Raja Hantu ini, apa hukumnya? Kekuatan Laut Mati. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa kekuatan esensial di kedalaman kolam Raja Hantu entah bagaimana berhubungan dengan air Laut Mati. Ini bukan tebakan liar, tempat yang ditinggalkan, tetapi dikelilingi oleh Laut Mati yang luas, sangat. Sungguh sangat ajaib, jika dikatakan bahwa tanah terlantar tidak ada hubungannya dengan Laut Mati yang luas di luar, tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Itu tidak lebih dari tingkat kedalaman hubungan antara keduanya. Karena ada beberapa hubungan antara kolam Raja Hantu dan kekuatan Laut Mati, dapatkah saya menggabungkan kekuatan Laut Mati untuk menganalisis aliran ruang di kolam Raja Hantu? Qin Chen segera menutup matanya, boom. Bersama-sama kekuatan tak terlihat dari Laut Mati mengalir keluar darinya untuk merasakan aliran ruang di sekelilingnya. Persepsi ini, Qin Chen tiba-tiba terkejut, karena setelah dia melepaskan nafas Laut Mati, kekuatan aturan ruang angkasa yang awalnya sangat rumit dan padat dalam persepsinya menjadi sangat sederhana dalam sekejap. Ruang yang awalnya terjerat dengan langit, menghilang sedikit demi sedikit, menjadi jernih, dan kembali ke aslinya. Kekuatan Laut Mati benar-benar memiliki efek seperti itu. Qin Chen tidak dapat mempercayainya. Jika dia masih tidak mengerti bahwa tempat ini memiliki semacam hubungan dengan Laut Mati, maka dia telah hidup sia-sia selama ini panjang. Qin Chen segera terus melepaskan kekuatan Laut Mati. Boom boom boom. Nafas Laut Mati dilepaskan darinya satu demi satu, yang mengejutkan Qin Chen. Dengan pelepasan kekuatan Laut Mati, sirkulasi ruang di sekitarnya menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Ketika dia mendorong kekuatan Laut Mati di bawah kendalinya secara ekstrim, aturan tata ruang di depannya menjadi sangat jelas, dan kesulitannya berkurang puluhan ribu kali. Hukum ini, tidak dapat dipercaya bahwa ada cara ajaib operasi ruang angkasa di dunia ini. Pada saat ini, sifat ruang yang beredar di depan Qin Chen benar-benar disajikan di depan mata Qin Chen. Chen sangat dalam terkejut. Sifat ruang di depan saya sangat sederhana, tetapi ada atmosfer yang dalam dan luas dalam kesederhanaan, seolah menjelaskan teori supremasi ruang. Selain itu, teori ini tidak sama dengan asal mula ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Miekong, ia sepenuhnya diuraikan ke arah lain dari jalan ruang. Jika esensi ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Miekong merobek, menyerang, dan menghancurkan, dan Qin Chen telah menguasai gerakan pembunuh spasial seperti tanda dewa yang retak, maka esensi ruang di depannya adalah ruang yang luas dan tidak dapat diprediksi, dan ruang tanpa batas. Tak berujung, selalu berubah, dan abadi, itulah mengapa tempat ini seperti labirin ruang. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam pergerakan ruang di depannya, tertarik oleh keindahan dan keluasannya, dan mengembara di dalamnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ledakan. Nafas dalam ruang melonjak dari tubuh Qin Chen tiba-tiba membuka matanya,
dan konsepsi artistik ruang dalam melintas dari kedalaman mata Qin Chen. Labirin spasial. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Bersenandung. Saya melihat bahwa ruang di depan saya dengan cepat terlipat, berubah menjadi pola seperti labirin, seperti cermin yang terus-menerus terlipat, materi apapun dalam kehampaan ini terus-menerus tergeser selama ruang terlipat, dan disegel di ruang terdalam. Titik. Luar biasa. Qin Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke kedalaman kolam Raja Hantu, dia akan mendapatkan panen seperti itu, dan dia akan menguasai aturan ruang dan metode ruang yang unik. Labirin ruang di depanku begitu kuat sehingga begitu aku bergerak, aku bisa menempatkan orang lain di jurang ruang tak berujung secara instan akan lebih kuat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Pergi dan lihat apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu ini. Qin Chen menyingkirkan kekuatan laut mati dan menjarah ke kedalaman kolam Raja Hantu lagi. Saat ini, pelipatan ruang Guiwangqi tidak terlalu menghalangi dia. Meskipun masih membutuhkan waktu untuk mengetahui arah ruang di sini, bagi Qin Chen, arah ruang ini bukan lagi hambatan, tetapi biarkan dia berenang. Melewatinya lipatan spasial ini. Desir. Raja Hantu Cishui yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melewati tubuhnya, dan kekuatan pelipatan ruang memotong kekosongan seperti pisau kertas, tetapi Qin Chen tidak takut, seolah berjalan di tanah datar, tanpa hambatan. Setelah beberapa saat, Qin Chen sampai ke kedalaman kolam Raja Hantu. Ini, aku melihat di bawah, satu demi satu air kolam Raja Hantu yang menakjubkan melonjak, memancarkan atmosfer yang berdebar. Di dasar air kolam Raja Hantu, ada celah besar seperti lubang hitam, samar-samar. Menyampaikan nafas yang sangat menakutkan. Saluran luar angkasa. Qin Chen terkejut. Saat itu, dasar laut mati adalah saluran luar angkasa, tetapi dasar kolam Raja Hantu juga merupakan saluran luar angkasa, apakah ada hubungan antara keduanya? Di kedalaman tempat khusus di antara dua tempat terlantar, ada lorong luar angkasa yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui, jadi mengapa Qin Chen tidak terlalu memikirkannya? Kemana saluran luar angkasa ini mengarah? Qin Chen mendekat perlahan. Di lorong ruang gelap, satu demi satu genangan air Raja Hantu melonjak keluar. Qin Chen mendekati lorong gelap ini. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kesemutan di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang samar tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Perasaan krisis. Ini hampir sama dengan saat dia mendekati dasar mata air laut mati. Ketika saya berada di dasar mata air laut mati, basis kultivasi saya tidak tinggi, jadi saya tidak bisa memasuki saluran luar angkasa. Saya masuk dengan gegabah, dan hidup dan mati saya tidak dapat diprediksi. Petik 2. Qin Chen melihat lorong luar angkasa di depannya, sosoknya berkedip, dan dia terbang langsung menuju lorong luar angkasa. Ledakan. Saat Qin Chen memasuki saluran luar angkasa, nafas luar angkasa yang menakutkan menyapu, dan dalam sekejap, seluruh aula Raja Hantu bergetar, dan nafas luar angkasa yang menakjubkan meledak dari aula Raja Hantu dalam sekejap, bergegas lurus ke atas ribuan mil dari ketinggian tinggi, menyapu segala arah.